Selamat Paskah Madihita. Selamat Paskah. Hamua kadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita siad buku ede nomor 33 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akka pade bagasi, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi anggo di matata, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asamar pakirimon namangolu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami midahamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Dipaucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron,
sian hamatean tuhanguluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mahamu. Maredehita sian buku ede nomor 10 ayat sada. Tabegema pati ni debata di hari Minggu pesta parjolo paskaon. Ima sian konfesi HKBP bidu onom. On madidok disi. Haluaon. Taha porseai jala taha tidak kodo. Debatado patu pahaluaon. Ima haluaon sian dosa. Sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean. Nang sian ragam ni huaso na maralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debatado di patu pahaluau ni marhite pakokopon ni anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom jala namulak mangolu diari patuluhon. Dalan majalo haluaoni ima marhite haporseaon na tinubuhon nito di parbadia jala haporseaoni do dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi nunga malua na porseai ati pegodang dope parukilon siboluson na di portibion. Sai di palua asi ni rohani debatado na porseai sian ragam ni namasa dingolu siganu pari dingolu pardagingon nang partodiope manang marsasahalak manang marsasapunguan. Hataridaan ni haluaoni dingolu ni na porseai di portibion imangolu na marhabadiaon na parbuehon aka parbue ni todi. Marhite podaon taodol hodo naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupan ni Jesus jala Jesus Kristus sabindo na puna halak na pinaluanay. Naso tarapas sibolis manang aka huwaso na asing pena porseai sian gom-goman ni Kristus. Alani tatula do poda nama dok boy jolmai paluaho dirina sian gom-goman ni dosa sibolis dohot hamatean marhite sian nama nadikon hariburon di portibion. Laos tatula do poda nama dok usaha ni jolmai sadiri do nama not tuhon haluaonna. Imasahatna atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Meredehita sian buku ede nomor 190 sia ayat sada dohotulu. Sayang
Jongjong mahita. Tatopoti ma dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon ma tu hami to dim na badiai. Asaunang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marha porseaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di Lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita sian buku wede nomor 24 ayat 3. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu pesta parjolo paskaon imasian pesalmen 115 ayat sia sahatrodi 10 alu tajaha marsika sorin. Iang goho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Ale pinopar ni si Aaron, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu ale aka nama kabiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jahoba hita, ibana mamasu-masu, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel,
ibana mamasu-masu pinopar ni si Aron. Ibana mamasu-masu akana makabiari Jehovah, akana met-met dohot akana magodang. Sai aba-aba ni Jehovah do Tuhamu dohot tu pinopar muna. Akana pinasupasu dohamu sian Jehovah, si topa akalangit dohot tanoon. Jehovah dona puna akalangit ni langitan, alai anggota noon nunga dilehon tu jolma manusia. Dang tagamon pujion ni akan naung mate Jehovah, nang sude akan naung tuat tu tano hasonangan. Alai anggohita, sai pujiota do Jehovah olat nion rodi saleleng-lelengna. Haleluya. Ima sahatna, martua ma akan natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidak maha porseao tai songon nahina tidak ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona saha dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai. Iman na buhon ni si Maria, na gabe-gabe siato di parbadia, adorang sohaguan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarbajal do ibana di hau na pinarsilang, na tua tuban watoru dung di tanong, na mula mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sa dosani di sima ibana pangulang suko tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasasaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu doso got daging halang nau mate dohot dihamluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat mapeleata huhut marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah saudaraku. Mari kita dengan hati yang bersukacita menerima firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Yang menjadi dasar khotbah adalah dari Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kebangkitan Yesus itulah sentral, itulah pusat iman orang Kristen. Seperti dikatakan Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa seperti jantung bagi tubuh kita, seperti itulah kebangkitan Yesus bagi kita. Bahkan seorang bernama John Irving pernah mengatakan, Paskah adalah peristiwa utama. Kalau Anda tidak percaya kebangkitan Yesus, Anda bukanlah orang percaya. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus memberi kita kepastian akan keselamatan kita, bahwa hidup kita bukan lagi berakhir di kematian. Tetapi bila kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita kelak akan dibangkitkan seperti Dia yang bangkit, dan kita dibangkitkan memasuki kehidupan kekal bersama Yesus di sorga. Kebangkitan Yesus atas maut membuat kita yakin dan penuh kepastian akan jaminan hidup kekal. Dan kebangkitan Yesus itulah keunggulan agama kita dari agama lain. Tidak ada kepastian keselamatan sepasti itu selain dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itulah iman di dalam kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman orang Kristen. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperoleh manfaat kebangkitan Yesus itu bagi diri kita sekarang? Saudaraku, sama seperti yang dikatakan, sama seperti seruan dari epistel yang tertulis di Mazmur 115 tadi. Yang kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Iman kepercayaan itulah tangan dan mulut kita menerima anugerah hidup kekal itu. Tetapi saudara-saudaraku, sepanjang zaman selalu ada orang yang meragukan kebenaran kebangkitan Yesus. Dan untuk itulah Injil yang kita terima hari ini memastikan kepada kita bahwa kuburan Yesus itu kosong. Itulah bukti pertama bahwa Yesus benar-benar
bangkit. Lalu diikuti dengan bukti yang kedua, yaitu Yesus menampakkan diri beberapa kali selama 40 hari kepada banyak orang. Karena itulah peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah kebenaran, adalah valid, adalah benar-benar terjadi, adalah fakta yang tak terbantahkan. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah tahun ini di tengah zaman yang ditandai dan dikuasai oleh digitalisasi. Dan di perikop tadi diberitakan Maria Magdalena menemukan kubur Yesus itu sudah kosong. Lalu dia memberitahukan itu kepada Petrus dan murid yang lain yang adalah Yohanes. Yang kemudian mereka datang dan melihat kain kapan yang tertinggal. Saya kira peristiwa ini sangat relevan dan bermakna bagi kita yang hidup di era digital ini. Mengapa? Yang pertama, dengan peristiwa itu kita diajak meneladani Maria Magdalena dan Petrus dan Yohanes ini yang terus berusaha memahami apa sebenarnya yang terjadi. Karena benar, sebelumnya mereka sangat sulit menerima apa yang terjadi. Karena mereka sudah melihat Yesus itu benar-benar mati lalu dikuburkan. Dan mereka turut melihat kuburan itu ditutup dengan batu yang sangat-sangat besar. Dan kemudian dijaga oleh tentara-tentara. Dan karena mereka tahu Yesus sudah mati, maka mereka datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Tetapi sekarang mereka melihat kubur itu sudah kosong dan mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Awalnya mereka berpikir mayat Yesus itu dicuri oleh orang lain. Mereka sempat bingung oleh kenyataan itu. Tetapi saudara-saudaraku, di tengah-tengah kebingungan dan ketidaktahuan itu, mereka terus mencari, sehingga mereka tiba pada sebuah kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit, seperti yang telah diberitahukan Yesus kepada mereka sebelumnya. Saudara-saudaraku, di era digital ini, kita sering dihadapkan pada informasi yang membingungkan. Informasi yang nyaris tanpa saringan terus mendatangi kita dari segala penjuru, dari jutaan sumber yang dipercaya atau yang tidak dipercaya, beritanya yang benar atau hoaks, atau juga banyak berita yang belum tervalidasi. Bagi banyak orang yang kurang bijak, itu bisa menyesatkan, bahkan menjerumuskan mereka. Sehingga banyak orang yang terseret kepada hal-hal yang salah. Karena itulah hari ini kita diajak agar meneladani Maria, Petrus dan Yohanes ini, yang terus berusaha mencari kebenaran, sehingga pada akhirnya mereka tiba pada kebenaran yang benar-benar yang eksak. Dan agar tiba pada kebenaran itu, saudaraku, yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena pada akhirnya mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu hari ini kita diajak, mari saudaraku, rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah mempelajari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 yang terkenal itu berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan memberikan terang terhadap segala kebingungan-kebingungan. Dalam dunia yang penuh kebingungan ini, saudaraku, kita perlu kembali kepada Alkitab untuk menemukan arah hidup, sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan, sehingga semua informasi dari manapun tidak pernah menyesatkan kita. Dan setelah itu kita harus mau memeriksa, bahkan harus mengkritisi semua informasi itu. Periksa apakah sumbernya itu bisa dapat dipercaya.
Lalu lakukan cross check dengan sumber yang lain. Bahkan mungkin perlu minta pendapat dari ahlinya. Lalu gumulilah, apakah informasi itu membangun atau justru informasi itu memecah belah. Saudara-saudaraku, ingatlah, kebenaran sejati tidak pernah membingungkan. Dan untuk itu di zaman digital dengan ledakan informasi ini, kita harus banyak-banyak berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga dari semua informasi yang menyesatkan, kita tidak tersesat, tetapi kita bisa tiba pada kebenaran. Selain itu, saudaraku, kebangkitan Yesus juga sangat relevan bagi kita di zaman digital ini. Karena kebangkitan Yesus memberi kita iman di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kebingungan-kebingungan. Lihat, murid-murid itu bingung di tengah ketidakpastian karena mereka tidak langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka mau terus maju dan maju sehingga mereka tiba pada sebuah kebenaran dan mereka tiba pada mengimani bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara-saudaraku, era digital ini juga membawa banyak ketidakpastian. Karena perubahan oleh teknologi sekarang, perubahan itu menjadi sangat begitu cepat terjadi. Yang lama cepat menjadi tidak berlaku karena sudah digantikan oleh yang baru. Itu membuat ketidakpastian semakin memuncak. Terutama di saat kita sekarang, saudaraku, dunia kita baik ekonomi, baik sosial, baik politik sangat-sangat penuh dengan ketidakpastian. Itu membuat banyak orang yang takut, banyak orang yang enggan, yang gamang, yang khawatir melangkah ke masa depan. Tetapi Paskah ini mengajak kita agar terus melangkah dalam iman. Kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa Yesus adalah pengendali, adalah penguasa, adalah penentu segala sesuatu. Dan bagi kita orang percaya, kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa masa depan kita bukanlah penderitaan, bukanlah kematian, bukanlah hidup tanpa harapan, bukanlah hidup dalam kebingungan. Tetapi masa depan kita, masa depan seorang percaya adalah masa depan yang pasti, yang penuh harapan, yang penuh sukacita, yaitu hidup kekal. Untuk itulah saudaraku, kita harus percaya, kita harus berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dia tetap seperti kemarin, seperti sekarang, dan seperti itu juga dia tetap ke masa depan. Karena itu kita diajak, mari berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Janji-janjinya yang janji setianya yang kekal, yang tidak akan pernah berubah dan pasti akan dilaksanakannya. Kepastian inilah memantapkan langkah kita untuk melangkah pasti di tengah ketidakpastian dunia ini. Dan selanjutnya saudaraku, Paskah yang kita rayakan di zaman digital ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan, terutama dalam arah pelayanan kita, seperti yang ditetapkan menjadi arah pelayanan HKBP di tahun ini. Semua ruas HKBP melalui Paskah ini diminta, dan semua orang percaya diminta harus memperbaharui dirinya supaya semuanya menjadi penginjil. Sama seperti murid-murid itu. Mereka tidak membiarkan berita kebangkitan sukacita itu hanya pada mereka. Tetapi peristiwa Paskah mengubahkan mereka dari orang-orang yang takut memberitakan Yesus. Sekarang mereka pergi menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Berita kebangkitan Yesus yang menyediakan keselamatan bagi dunia melalui kasih karunia ini, saudaraku, jangan hanya pada kita,
tetapi harus diberitakan kepada kepada semua orang dan semua makhluk, agar mereka juga mendengar berita Injil keselamatan itu dan mereka mau percaya, agar mereka selamat serta menerima anugerah hidup kekal. Dan tugas memberitakan Injil itu, saudaraku, adalah keharusan, adalah kewajiban kita semua. Dan itulah sebenarnya tugas utama gereja, tugas utama HKBP, tugas utama Huria di seluruh dunia selama dia ada di dunia ini. Dan sekarang, saudaraku, di era digital ini, Tuhan sudah menyediakan alat-alat komunikasi yang sangat-sangat canggih, yang portable, yang ada di tangan kita, yang mudah dilakukan, yang sangat murah untuk kita gunakan memberitakan Injil Kristus. Sehingga dengan era digitalisasi ini, saudaraku, tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak bisa memberitakan Injil. Karena alat-alat untuk itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang Tuhan perlukan dari kita adalah kemauan. Sekali lagi, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kemauan kita. Sekali lagi, saudaraku, ingat, tugas itu adalah kewajiban. Dan dikatakan, celakalah orang yang tidak memberitakan Injil. Karena bila kita tidak mau, itu membuat orang lain tidak akan mendengarkan Injil, membuat orang lain tidak percaya, sehingga mereka menjadi binasa karena ketidakmauan dan kelalaian kita. Dan kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas nyawa mereka dari kita. Karena itu, saudaraku, di tahun transformasi ini, mari memperbaharui diri kita, baharui sikap kita. Melalui Paskah tahun ini, mari, saudaraku, bertransformasilah menjadi pekabar-pekabar Injil dengan menggunakan alat-alat digital yang telah Tuhan sediakan di tangan kita. Yang terakhir, Paskah ini menjadi momentum bagi kita melakukan transformasi dalam diri kita masing-masing untuk semakin menghargai hidup kita dan menghargai hidup orang lain. Karena Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus nyawa kita. Tuhan Yesus, anak Allah itu, memberikan nyawanya untuk memulihkan hidup kita. Karena itu kita harus bertransformasi, menjadikan hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi pembawa-pembawa kehidupan bagi semua orang. Paus Benediktus 16 pernah mengatakan, setiap orang Kristen harus terus berjuang dan berkarya membawa kehidupan bagi semua orang. Jangan ada satu orang pun yang menjadi alat-alat kematian. Di zaman ini semakin banyak orang yang kurang menghargai hidupnya, apalagi kurang menghargai hidup orang lain. Banyak orang yang dengan kesadaran menggunakan narkotika, bunuh diri. Banyak orang yang kurang menjaga kesehatannya. Sudah banyak nyawa anak kecil dan remaja-remaja kita yang melayang hanya untuk mengisi kontennya. Coba bayangkan, hanya karena mendengar kleksonnya bus telolet ya, bus telolet. Beberapa nyawa remaja melayang hanya karena telolet itu. Banyak nyawa yang melayang karena tawuran. Anak-anak sudah tega membunuh orang tuanya. Orang tua sudah tega membunuh anaknya dan lain-lain. Kondisi kita saat ini benar-benar tidak menghargai hidup. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang jatuh ke dalam penyakit yang disebut penyakit FOMO. Fear of missing out. FOMO. Fear of missing out, yaitu rasa takut
karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa yang sedang viral. Padahal peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan hidupnya sendiri. Orang seperti ini termasuk orang yang menyakiti dirinya sendiri untuk hal yang tidak berguna. Dia tidak menghargai hidupnya. Saudara-saudaraku, karena itulah hari ini mari kita mentransformasi diri kita, mentransformasi bentuk pendidikan kita terhadap anak-anak kita, agar tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak menghargai hidupnya dan tidak menghargai hidup orang lain. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita terpanggil agar menjadi alat di tangan Tuhan Yesus untuk menjaga dan menghargai hidup kita dan menghargai hidup orang lain. Patik pawaluhoni madok ikor roha pangulu hodorohata dinasana mangulu. Sehingga dengan demikian saudaraku, dunia kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi tempat yang aman dan mensejahterakan serta membahagiakan bagi semua orang. Itulah kerinduan Yesus melalui kebangkitannya. Selamat Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga bagi kami tersedia keselamatan dan anugerah hidup kekal. Biarlah Paskah ini bukan sekedar perayaan bagi kami, tetapi biarlah menjadi momentum bagi kami untuk melakukan transformasi, melakukan pembaharuan, yaitu mau terus-menerus mencari kebenaran, mampu memiliki kepastian iman di tengah ketidakpastian, mampu berkomitmen untuk memberitakan Injil-Mu melalui alat-alat digital sekarang ini, dan mampu menjadi alat di tangan Tuhan membawa kehidupan bagi semua orang. Terpuji namamu ya Allah, kekal selamanya. Hamwa kadongan nuaik tapasahat mapiliata huhut marede mahita siabukwede nomor 55 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Hallelujah.
Tatang yakom mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa hijalo may gabi uap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami jala parasi roha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh hokko hami padua halihon siang godang ni asi ni roham tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hamin waing marningot haheheon nai. Nung nga talu si bolisi, talu hamatian, ay nung nga monak Tuhan nami ulubalang nagugui. Ibana do manugihok kami siya kamatiat tuhaheheo sugut. Alani ubay ko pangiduhami tuho. Saya si maroham, patugu mahaporsyaw nami maniop barita na uli. Asa unang ganggu roha nami, dinahubulus sami hamatiani. Say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami siapa rohaw na buruki. Asa tarulahok kami parange na baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggulak ka na pilim roha. Jala hehe siya dosa nabi. Say papos marohanami makaporsyai. Naung mardami jala mardumu hami tuho. Allah ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalu marohanami. Top pamarohanayas dohot to dinamarsihohot di bagasak kami. Asa terhajong jokok kami. Nauk pitor hami. Allah ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadungan nami. Naung jumulo ni halapmi. Jala asa tarapul rohanami manao sitaonon di hasyanganon. Saya puli makan namatian, nadangol, napugus, nasomarina, akan namabalu, dohot akan namalungut tu banua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu. Say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siap hari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.